أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di gedung dakwah ini, dan semoga dengan sholat subuh kita amal ini menghindarkan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Karena menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sholat yang paling berat untuk orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan hari ini nanti kita akan bahas bab baru dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nanti kita akan masuk ke dalam bab mengenai sifat kikir atau pelit. Tapi sebelum membahas tentang kikir tersebut, kita akan menyelesaikan tentang bab mengenai kedermawaan hati. Kemarin masih ada satu hadis lagi yang masih belum disampaikan. Ini hadis kelima dari bab tentang sifat dermawan. Dari Abdullah bin Zubair, ia berkata, jadi ini perkataan tabi'in nggih. Abdullah bin Zubair ini seorang tabi'in. Tabi'in itu berarti generasi setelah sahabat. Jadi kalau yang bertemu dengan Rasul itu namanya sahabat. Nah, yang bertemu dengan sahabat itu namanya tabi'in. Dan yang bertemu dengan tabi'in itu namanya tabi'in. Dan tiga generasi ini yang Rasulullah sampaikan sebaik-baik generasi yang ada di bumi. Ini Abdullah bin Zubair merupakan salah satu tabi'in, dan beliau itu adalah anaknya Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar. Zubair bin Awam itu salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Dengan Asma binti Abu Bakar itu anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini Abdullah bin Zubair berkata, aku belum pernah melihat dua orang wanita yang kedermawaannya itu melebihi Aisyah dan Asma. Nah, Aisyah ini siapa? Ya, Aisyah ini ya bibinya, yaitu Aisyah binti Abu Bakar, Ummul Mukminin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Asma ini yang dimaksud adalah ibunya. Jadi Abdullah bin Zubair itu cerita, orang yang paling dermawan yang saya tahu itu adalah ibu saya dan bibi saya. Ibunya itu ya Asma, bibinya itu Aisyah. Tapi dua kebaikannya itu berbeda. Cara infaknya itu berbeda. Nah, adapun Aisyah radhiyallahu anha itu suka mengumpulkan sesuatu ini dan itu. Setelah terkumpul, lalu dibagi-bagikannya kepada orang lain. Jadi kalau Aisyah itu infaknya modelnya setiap ada uang itu ditabung dulu,
dikumpulkan dulu. Nah, kalau sudah banyak baru dikasihin ke orang. Jadi biar ngasihnya itu banyak sekalian. Karena kan kalau orang itu biasanya kalau dikasih banyak itu lebih seneng ya dibandingin cuma dikasih misalnya cuma 1.000, 2.000 itu kan biasa saja. Tapi kalau dikasih sampai 100.000, 1 juta, nah itu kan biasanya lebih senang. Nah, sedangkan Asma, nah ini ibunya, itu tidak memiliki sesuatu untuk dimakan besok karena persediaannya sudah dibagi pada orang lain. Jadi kalau Asma itu modelnya kalau punya harta, punya kelebihan langsung disedekahkan, tidak dikumpulkan, tidak ditabung, tidak mikirin besok bagaimana. Ya sudah, besok ya besok. Allah pasti akan mengasih rezeki. Yang penting semua sekarang disedekahkan semua. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dalam hadis ini dikisahkan bagaimana kedermawaan salah seorang keluarga sahabat keluarganya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana sangat dermawannya putri-putri beliau. Dan di dalam hadis ini diceritakan ada dua model infak ya. Dua cara untuk bersedekah. Cara yang pertama adalah caranya Aisyah, yaitu tadi uangnya dikumpulkan dulu, ya, ditabung dulu, nah setelah banyak baru disedekahkan. Nah tadi kalau ketika kita ngasih banyak, maka biasanya yang dapat itu juga banyak. Misalkan kita ngumpulin sampai 10 juta, nah, ini kan insya Allah bisa membantu orang lebih banyak. Nah ini cara yang pertama. Ini kita ada nggak Bapak Ibu yang punya tabungan khusus untuk sedekah? Khusus untuk sedekah. Ya antaranya khusus untuk belanja gitu biasanya gitu. Khusus untuk shopping, khusus untuk liburan. Tapi jarang ya Bu. Jarang orang yang punya tabungan khusus untuk sedekah. Nah, misalnya biasanya itu yang sudah ada itu kurban paling ya. Nah, ini yang sudah sering yang sedang dipromosikan oleh Lazismu yaitu tabungan kurban. Baik di kurbanmunya punya Lazismu atau tabungan kurban gen BMT. Nah, itu kan sudah ada. Itu yang sudah banyak digunakan. Tapi kalau yang untuk sedekah, nah ini biasanya sedikit ya, baru sedikit orang yang punya. Jadi ngumpulin uang, menabung khusus untuk sedekah. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua bagaimana? Nah, ini caranya Asma, yaitu begitu punya kelebihan uang langsung diinfakkan, langsung disedekahkan. Ini satu hari gaji berapa? Oh, dapat 200.000. Ini buat makan, buat sekolah, selesai semua. Ada sisa 10.000, langsung diinfak. Ada orang membutuhkan, langsung dikasih. Kalau nggak ada, langsung dimasukkan ke kotak amal. Dan begitu ada sisa, tidak nunggu apa-apa, langsung dikeluarkan. Maka mana yang lebih baik? Ya semuanya baik. Monggo sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mana yang lebih cocok untuk kita? Mau ditabung dulu boleh, mau langsung dikeluarkan juga boleh. Semuanya sama-sama baik. Yang tidak baik itu yang tidak mau sedekah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka dalil ini menekankan kepada kita perintah untuk sedekah. Karena kalau dalam Islam sedekah itu hukumnya wajib loh, Pak.
Sedekah niku wajib. Rasulullah pernah bersabda bahwa manusia itu punya 360 sendi dan setiap sendi itu harus dikasih sedekah. Berarti minimal sedekah itu 360 kali. Nah, tapi Rasulullah menambahkan, tapi semuanya bisa diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Makanya. Nah, bagaimana kalau kita nggak punya harta? Bagaimana caranya sedekah? Ya kalau nggak punya harta, dengan tenaga kita bantu orang lain, menolong orang lain, bersih-bersih masjid, ya, atau bersihin jalan, mengeluarkan tenaga kita. Kalau tenaga nggak bisa bagaimana? Orangnya lemes, kalau kerja sedikit langsung capek atau sampun sepuh, badan kuat ngasto. Ya kalau tidak bisa dengan tenaga, dengan lisan, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran dengan perkataan yang baik, ucapan salam, ucapan doa. Nah, Ustaz, kalau masih tidak bisa bagaimana? Kalau masih tidak bisa, minimal itu dengan menjauhi keburukan. Kan menjauhi keburukan itu kan paling gampang ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Menjauhi keburukan itu kan do nothing. Tidak berbuat apa-apa. Hanya berdiam diri. Kan semua orang insya Allah bisa ya. Tidak berbuat apa-apa itu kan bisa dilakukan oleh semua orang. Inilah kenapa kok yang namanya sedekah itu diharuskan, karena memang yang namanya sedekah itu bisa dilakukan oleh semua orang. Hatta ketika kita diam itu kita niatkan untuk menjauhi kemaksiatan, itu nilainya sedekah. Kita hanya senyum kepada orang lain setiap hari, orang lewat senyum, itu sudah dinilai sebagai sedekah. Tentu kalau sedekah yang paling utama itu adalah dari harta kita. Karena dari di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Kalau kita tahan-tahan, maka itu akan membawa masalah, membawa kebinasaan. Dan ketika kita tidak mengeluarkannya, ya, ketika hak orang lain itu kita tidak keluarkan, Allah pasti akan mengambilnya. Lewat apa? Ya bisa lewat musibah, lewat kecelakaan, atau lewat yang lainnya. Maka kita tinggal pilih Bapak Ibu. Pilih mana? Hartanya itu mau diambil secara terpaksa atau mau dikeluarkan secara sukarela. Kita tinggal pilih. Soalnya kalau terpaksa ngambilnya tadi biasanya ada rasa sakitnya, rasa nyeselnya. Karena biasanya diambil lewat musibah tadi. Entah usahanya mendadak bangkrut, misalnya mendadak rugi. Nah, jadi ada penjualannya ada yang rugi, atau mungkin uangnya hilang, diambil orang, atau misalnya kita jatuh sakit sehingga harus berobat. Jadi kalau diambil secara dipaksa oleh Allah, diambil oleh Allah secara dipaksa, ya, maka akan ada rasa sakitnya, rasa tidak relanya. Tapi kalau kita mengeluarkannya dengan sukarela, nah insya Allah ada dengan rasa senang, dengan rasa ikhlas, plus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersedekah, untuk berinfak yang dicontohkan oleh dua sahabiah kita, yaitu Aisyah dan Asma radhiyallahu anha.
Kemudian kita masuk ke dalam bab baru, yaitu mengenai sifat kikir. Nah, jadi kemarin setelah kita membahas bagaimana hadis-hadis tentang perintah untuk dermawan, perintah untuk berderma, nah kita sekarang membahas mengenai kebalikannya, yaitu sifat pelit. Hadis pertama dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah pemimpin kalian, wahai Bani Salamah? Di Bani Salamah itu salah seorang suku di Madinah. Maka Rasulullah tanya kepada Bani Salamah, kalian itu pemimpinnya siapa? Ketuanya siapa? Maka kami menjawab, Jad bin Qais ya Rasulullah. Tetapi kami anggap dia seorang yang kikir. Jadi pemimpinnya itu namanya Jad bin Qais. Tapi mengeluh. Tapi Rasulullah dia itu orangnya pelit. Ini mengeluh seperti itu berarti rakyatnya suka atau tidak, Pak? Tidak suka nggih, pada benci, enggak suka dengan sifat pelitnya. Maka bagaimana kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, maka adakah penyakit yang lebih parah daripada kikir? Nah, maka di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kikir atau pelit itu adalah sebuah penyakit. Bahkan disebut dengan penyakit yang parah nih. Karena tadi, adakah penyakit yang lebih parah atau lebih buruk daripada kikir? Tadi kan kikir termasuk penyakit yang sangat buruk. Itulah kenapa kalau orang yang pelit itu adalah orang yang sakit. Nek sakit niku dibiarkan atau diobati, Pak? Harus diobati, jangan malah dibiarkan begitu saja. Inilah kenapa jangan merasa aman dengan penyakit pelit. Jangan merasa nyaman dengan penyakit pelit. Harus segera diobati. Dan obat pelit itu apa? Ya, obat pelit adalah dengan infak dan sedekah. Apalagi sebagai pemimpin, namanya pemimpin itu harus punya sifat dermawan. Anda seperti Jad bin Qais tadi, dia menjadi pemimpin yang pelit, akhirnya disiriki ya bahasanya. Disengiti sama rakyatnya, dikomentari sama rakyatnya. Hatta pemimpin yang paling bawah, yaitu pimpinan rumah tangga. Di bapak-bapak, ya bapak-bapak yang paling disukai oleh anak istrinya adalah bapak-bapak yang dermawan. Kan tidak ada ibu, tidak ada ibu-ibu yang suka sama bapak-bapak pelit. Gimana apa ibu? Ibu-ibu itu yang paling seneng sama bapak yang yang paling seneng paling seneng dengan bapak yang dermawan, yang nyoh-nyoh, yang langsung memberi. Tentu memberinya sesuai dengan aturan. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya pemimpin yang baik untuk kalian itu adalah Amr bin Jamuh. Jadi kata Rasulullah, itu orang yang pelit itu tidak pantas jadi pemimpin. Gantilah dengan Amr bin Jamuh. Kenapa kok Amr bin Jamuh ini dicalonkan Rasulullah sebagai pemimpin? Maka dijelaskan dalam lanjutan hadis, karena Amr itu yang pertama adalah orang yang keras terhadap berhala di zaman jahiliyah. Jadi menentang penyembahan berhala. Dan ketika Rasulullah menikah, dia itu memberikan jamuan kepada Rasulullah atau mengadakan walimah. Jadi kan Rasulullah itu istrinya ada 11 ya Bapak Ibu. 3 itu dinikahi ketika di Mekah, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, itu selama hampir 40 tahun nih.
Dari umur 25 sampai umur 50. Berarti hampir 25 tahun menikahnya. Kemudian setelah Khadijah meninggal, itu menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha dan Saudah. Itu nikahnya bareng. Saudah atau Saudah? Saudah kalau nggak salah. Nah, baru setelah yang istri yang lain, 8 istri yang lain itu dinikahi itu setelah hijrah. Nanti ada Hafsah, Zainab bin Syahs, ada Ummu Sulaim, ada Sofia, ada Maryam al-Qibtiyah dan yang lainnya. Nah, setiap Rasulullah itu menikah, maka Amr bin Jamuh itu langsung mengadakan walimah. Jadi dia itu yang mengurusi jamuannya. Karena apa tadi? Ingin pedulinya atau sifat dermawannya kepada orang lain. Maka di sini, nah Rasulullah menerangkan ya, ada 2 syarat menjadi pemimpin. Jadi yang harus kita perhatikan ketika memilih pemimpin. Apalagi ini kan sebentar lagi mau pilkada ya Bapak Ibu nggih. Berarti insya Allah kalau tidak salah tanggal 27 atau 20-an November itu sudah kita akan memilih gubernur dan bupati. Maka ada 2 syarat utama yang harus kita perhatikan ketika kita memilih pemimpin. Yang pertama tadi, keras terhadap berhala. Berarti akidahnya itu yang lurus. Jangan milih pemimpin yang masih percaya klinik, masih percaya ramalan, yang masih pakai pawangan. Maka contohlah kemarin ya seperti ya mohon maaf saya nyebut nama nggih. Pak Anies tuh dulu pas pengadaan Formula ya, Formula E ya, balapan mobil elektrik, kan biasanya kalau acara-acara gede itu biasanya manggil pawang hujan gitu. Supaya apa? Supaya besok tidak hujan, acaranya lancar. Tapi beliau itu walaupun diminta untuk pakai pawang, tapi bersikeras tidak pakai pawang hujan. Itu satu-satunya acara gede yang nggak pakai pawang hujan ketika itu. Dan alhamdulillah ya memang tidak hujan. Tapi ini menunjukkan bagaimana kalau pemimpin yang sejati, pemimpin yang muslim yang sejati itu tidak atau menghindari dari hal-hal yang sifatnya klinik, sifatnya perdukunan. Dan yang kedua, ya setelah akidahnya yang lurus, maka carilah pemimpin yang punya akhlak mulia. Terutama tadi yang disebutkan di hadis yaitu sifat dermawan. Pemimpin yang suka memberi, yang suka berbagi, yang punya akhlak yang bagus kepada rakyatnya. Itulah yang harus kita pilih. Insya Allah kalau pemimpin sudah punya 2 sifat ini, itu pasti disukai oleh rakyatnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjutkan kepada hadis yang kedua, yaitu dari Warad. Warad itu sekretarisnya Mughirah, salah seorang sahabat. Ia berkata, maka Muawiyah telah menyurati Mughirah bin Syu'ban. Jadi sahabat itu juga sering surat-suratan ya, apalagi kalau tempatnya jauh. Ya, karena dulu itu belum ada HP ya Bapak Ibu. Jadi pesannya pakai surat. Nah, kalau kita sekarang pakainya ya sudah ada teknologi pakai WA, ya, Telegram, Facebook. Nah, kalau sahabat itu suratnya apa isinya? Surat-suratnya sahabat itu isinya apa? Maka dia itu bersurat supaya aku menuliskan apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat itu
kalau surat-suratan isinya bermutu, isinya itu berkualitas. Suratnya minta hadis, suratnya itu minta dituliskan hadis dari Rasulullah. Maka ini menjadi contoh bagi kita, kalau misalnya WA-an, pesan-pesanan itu yang berkualitas. Kalau lagi WA-an ya diisi dengan perkataan-perkataan yang baik, yang bermutu seperti para sahabat. Jangan malah cuma gosip saja atau cuma sekedar ngobrol ngarol gitu, nggak jelas maknanya, nggak jelas manfaatnya. Maka Mughirah menyuratinya dengan isinya yaitu Rasulullah itu melarang terhadap 6 perkara, yaitu percaya pada kabar yang tidak tentu sumbernya, memboroskan harta, banyak bertanya, bersikap kikir, durhaka pada ibu bapak, dan mengubur anak perempuan hidup. Ini adalah Sahih Bukhari, diriwayatkan di dalam Sahih. Jadi di sini Mughirah menyampaikan ada 6 hal yang dilarang oleh Rasulullah. Yang 6 hal itu apa aja? Yang pertama itu adalah tadi qila wa qala, atau ngerumpi, menyampaikan perkataan yang tidak jelas kebenarannya. Jadi kalau qila wa qala itu kalau secara bahasa artinya didengar langsung disampaikan. Jadi apapun yang dia dengar, tidak tahu benarnya salah atau benar atau salahnya, belum diverifikasi, belum dicek kebenarannya, itu langsung disampaikan kepada orang lain. Nah, seneng ngegosip biasanya Pak. Ya biasanya bapak-bapak biasanya ngumpul-ngumpul di mana Pak? Angkringan biasanya di bapak-bapak. Angkringan, warung kopi. Nah, ibu-ibu ya biasanya bang sayur Bapak Ibu pas mobil sayur lewat sambil belanja sambil ngobrol-ngobrol. Nah, ini kadang-kadang yang diobrolin tadi berita-berita yang masih belum jelas kebenarannya. Maka seperti ini itu dilarang oleh Rasulullah. Atau kalau misalnya dalam bentuk digital itu kita kan sering ya Bapak Ibu dapat grup dari WA, dan kadang-kadang itu isinya itu tidak belum bisa kita cek kebenarannya. Ada konspirasi politik, ada tips kesehatan yang kita tidak tahu jelas kebenarannya. Nah kemudian tanpa kita cross check dulu, tanpa kita cek apakah benar atau tidak, langsung kita share ke orang lain. Nah, seperti itu yang tidak dilarang oleh Rasulullah. Allah sendiri menekankan di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik itu orang yang belum dipercaya, yang kita tidak tahu orangnya, misalkan kita tidak tahu sifatnya, datang dengan sebuah berita, maka tabayyunlah, di cross check dulu, dipastikan dulu, jangan asal percaya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai dengan kamu langsung percaya, itu akan menghancurkan suatu kaum yang akhirnya akan menjadikan kamu menyesal di belakang hari. Tadi karena kita dengar kabar yang siur, mbak ini tuh orangnya katanya sering main dengan suami orang misalnya. Ini masnya itu katanya sering orang yang pecandu narkoba.
Hanya karena kita langsung percaya, kita langsung menghakiminya ya. Jadi yang dikatakan pecandu narkoba langsung kita kucilkan, langsung kita kayak kita rendahkan di dalam masyarakat. Ya akhirnya kan orang yang aslinya tidak salah karena ada kabar burung tadi, kabar simpang siur tadi, yang derajatnya itu akhirnya jadi rendah, jadi hancur di mata masyarakat. Ya, akhirnya nanti ketika di akhir akhirnya ternyata tahu bahwa beritanya salah, nah kita baru menyesal. Mau mengganti, ya ternyata akibatnya sudah lanjut, tidak bisa kita ubah kembali. Itulah kenapa kalau kita ada kabar, apalagi kabar-kabar yang memburukkan, yang menjelek-jelekkan saudara kita. Kok ada orang yang bilang tetangga kita kok ternyata sifatnya begini-begini, tetangga kita itu suka ngambilin barang misalnya, atau tetangga kita itu suka mukulin orang, suka nyubitin anak. Nah, sifat-sifat jelek seperti itu, maka jangan langsung dipercaya, langsung harus di cross check dulu. Nah, karena nanti kalau misalnya kita langsung percaya dan itu memperburuk hubungan kita dengan tetangga kita, kerabat kita. Nah, kalau nanti kita tahu itu salah, nah hubungan yang buruk ini tidak bisa kita perbaiki lagi. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dilarang itu adalah memboroskan harta. Itu israf atau mubadzir. Nah, ngertos Pak, bentene bedanya antara israf sama mubadzir. Ada yang tahu Pak hukumnya bedanya apa? Jadi kalau mubadzir itu mengeluarkan harta untuk maksiat. Dan kalau israf itu berlebihan tetapi dalam hal yang mubah. Itu bedanya. Makanya kalau mubadzir, ya kalau dalam maksiat sedikit atau banyak, berapapun yang dikeluarkan itu yang namanya tetap mubadzir. Misalnya apa? Kita beli nomor, ya walaupun belinya cuma 10.000, ya itu tetap mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Dan orang-orang mubadzir itu adalah temannya syaitan. Tadi mengeluarkan harta di dalam kemaksiatan, sedikit atau banyak itu sama-sama mubadzir. Dan kebalikannya, kalau mengeluarkan di dalam kebaikan sebanyak apapun itu tidak mubadzir. Kita mau berinfak, kita mau wakafnya sampai 100 juta, yaitu tidak mubadzir. Tidak mengeluarkan harta dengan sia-sia, pasti ada nilainya. Nah, itu yang namanya mubadzir. Kalau mubadzir jelas ya, kategorinya adalah harta itu buat apa? Kalau buat keburukan, maka itu mubadzir. Kalau buat kebaikan berarti tidak. Nah, kalau israf itu berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, misal dalam makan, dalam minum. Nah, ini masing-masing itu berbeda-beda, ya. Nah, kalau israf itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalkan ada orang yang biasa makan 1 piring, tapi pesannya 3 piring. Nah, ini baru israf. Tapi kalau orang yang biasanya makan 3 piring, pesannya cuma 2 piring, ya ini tidak israf. Karena kemampuan makannya biasanya 3 piring. Emang butuh makanannya itu 3 piring. Atau misalnya gini, Pak. Kalau beli makan saja di restoran, itu kan harganya ada yang sampai 10 juta. 10 juta untuk sekali makan. Nah, kira-kira ini boros atau tidak, Pak? Israf atau bukan? Tergantung dulu.
Nek kita yang gajinya cuma 3 juta sehari, 3 juta sebulan, 4 juta sebulan, kok makannya sampai 10 juta, itu boros. Itu israf karena di luar kemampuan kita. Tapi kok misalnya kayak Bob Sadino, kayak Pak Sandiaga Uno yang uangnya sampai triliunan, cuma makan 10 juta itu kan satu titik satu tetes dari lautan ya Pak ya. Ya kan maksudnya uangnya triliun cuma diambil 10 juta untuk makan itu kan 0,001%-nya. Makanya kalau namanya israf yang berlebihan itu dilihat dari kemampuan masing-masing. Dan tentu dengan kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya tadi kok dia mampu untuk beli tapi ternyata tidak butuh, jadi belinya hanya karena pengen saja, ya itu tetap israf juga. Misalkan tadi punya uang sampai 100 juta, tapi ini kita pengen beli baju, tapi ini beli baju bukan karena kita butuh, cuma karena wah ini ada merek terbaru, dapat diskon, pengen buat koleksi. Nah ini juga namanya israf juga, karena dia beli bukan untuk kebutuhan, tapi sekedar untuk kepuasan. Nah itu yang nomor 2. Tadi Pak. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah kasrotus soal. Kasrotus soal ini ada 2 makna. Karena soal itu artinya bisa bertanya atau meminta. Maka yang pertama itu namanya artinya adalah banyak bertanya, atau kalau kita bilang namanya kepo. Selalu ingin tahu. Kalau ada apa-apa langsung tanya, ini ada apa, sampai tanya sampai dalam gitu loh. Ada tetangga baru, oh mas, ini siapa? Dari mana asalnya? Kerjaannya apa? Istrinya berapa? Anaknya berapa? Latar belakang bagaimana? Senangnya apa? Tidak senangnya apa? Oh, semuanya ditanyakan. Nah seperti ini yang tidak boleh. Atau ada kejadian, misalnya kok, wah ini kayaknya tetangganya langsung tetangganya sedang berantem sama istrinya, langsung tanya, mas kenapa berantem? Kok berantem, kenapa? Sebabnya apa? Kapan berantemnya? Berapa lama? Akibatnya apa? Udah kayak nyari berita kan ya. Nah seperti ini yang tidak diperbolehkan. Terlalu penasaran dengan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Sampai melanggar privasi mereka. Kadang yang kepo ini tidak hanya bertanya kepada orangnya, gitu. Kadang sampai kayak mata-mata, sampai ngintip, nyari informasi, tanya sama sekitarnya. Nah, seperti yang tidak boleh. Nah, itu makna yang pertama, banyak bertanya. Nah, yang kedua, kasrotus soal itu bisa diartikan banyak meminta. Jadi yang minta-minta itu tidak diperbolehkan. Kan dalam hadis lain, Rasulullah dengan tegas melarang bahwa minta-minta itu dilarang, hukumnya haram, kecuali ada kebutuhan. Ya memang lagi butuh ada biaya pengobatan, uangnya pas habis, ya mau minta pinjaman atau minta uang sama tetangga, ya boleh, karena tadi ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, badannya seger, bisa kerja, tapi kok malah minta-minta, mengandalkan bantuan orang lain, maka ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Rasulullah mengatakan, orang yang suka minta-minta, nanti di akhirat itu seperti akan memakan api yang keluar dari perutnya. Ini balasan bagi orang yang sebenarnya dia itu kuat kerja, tapi karena males akhirnya mengandalkan dari minta. Ya kalau kita lihat ya pagi kalau di jalan kok ada orang yang minta-minta, bahasanya kan kayak ngamen ya Pak. Ngamen kok lagunya, tapi lagunya nggak enak didengar, cuma cerempang-cerempang toh.
terus langsung baru 3 menit langsung minta uang. Nah ini kan hitungannya minta-minta tapi terselubung ya Bapak Ibu. Nah kalau seperti ini ya mending tidak dikasih saja. Nah, kemudian yang keempat itu adalah sikap pelit. Bakhil itu juga dilarang oleh Rasulullah. Nah, ini orang yang bakhil, orang yang pengennya itu minta terus, pengennya dikasih terus, tapi begitu ngasih malesnya luar biasa. Kan begitu ada orang yang bagi makanan, ada orang yang bagi snack, ya itu langsung berdiri di paling depan. Ada orang bagi sembako itu langsung yang paling awal. Tapi begitu jatahnya dimintai sedekah, itu punya 1000 alasan. Dan yang kelima itu adalah uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Kenapa kok disebutkan ibu saja? Oh berarti boleh dong durhaka dengan bapak? Nah, bukan seperti itu. Kenapa kok disebutkan dengan ibu? Disebutkan ibu saja karena yang pertama, ibu itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan bapak. Ya bagi anak ya. Karena Rasulullah pernah ditanya, kepada siapa aku berbuat baik? Ibumu. Pada siapa? Ibumu. Pada siapa lagi? Ibumu. Pada siapa lagi? Baru bapak. Jadi ibu itu 3 tingkat, 3 kali di atas bapak. Itulah kenapa kok ibu itu yang benar harus dihormati dulu. Dan yang kedua kenapa? Karena ibu itu lebih sering didurhakai dibandingkan bapak. Karena bapak itu kan biasanya apa Pak? Serem, ya, tegas, gampang marah. Ya betul nggak? Kan kalau sifat bapak itu kan karena laki-laki itu kan kelihatan kuat gitu ya Pak. Anak itu kalau mau menjahati yang jahat durhaka sama bapak itu kadang-kadang agak takut. Tapi kalau sama ibu, karena ibu itu kan wanita yang memang sifat dasarnya itu lebih lemah dibandingkan pria, maka akan lebih mudah untuk dijahati sama anaknya. Itulah kenapa kok tadinya disebutkan durhaka kepada ibu dulu. Tapi ini bukan berarti durhaka kepada bapak juga tidak dosa, gitu. Sama juga durhaka itu baik kepada bapak atau ibu ya dua-duanya itu dosa semua. Bahkan disebutkan dosa yang paling besar setelah syirik. Jadi dosa terbesar itu syirik, yang nomor 2 adalah durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu. Kemudian yang ke-6, nah ini adalah mengubur hidup-hidup anak perempuan. Kenapa disebut anak perempuan? Karena pada zaman jahiliyah dulu, itu kalau anak perempuan itu adalah aib gitu. Jadi kalau orang jahiliyah itu bangga punya anak laki-laki, karena kalau anak laki-laki itu bisa diajak berperang, sedangkan kalau perempuan itu hanya beban. Makanya kalau orang itu kok punya anak perempuan itu seperti sebuah kehinaan. Gitu. Makanya karena banyak orang-orang jahiliyah dulu ketika punya anak perempuannya langsung dikubur. Karena dikubur hidup-hidup gitu. Jadi nggak dibunuh dulu atau dicekek dulu atau enggak langsung setelah lahir langsung digali langsung dikubur. Nah, inilah salah satu yang dilaknat, dilarang oleh Rasulullah. Nah tapi kalau sekarang ya Bapak Ibu, kalau dulu itu membunuhnya itu hanya anak perempuan, kalau orang sekarang itu lebih kejam. Yang dibunuh itu tidak hanya anak perempuan, semua bayi, bahkan laki-laki dan perempuan itu juga dibunuh. Lewat apa? Ada yang lewat aborsi. Biasanya aborsi sekarang kan sudah banyak ya Bapak Ibu. Apalagi di negara-negara barat di mana aborsi itu sudah dilegalkan. Kan kalau aborsi itu kan secara tidak langsung itu membunuh bayi. Itu kalau kita tahu Pak, kalau janinnya masih kecil itu bisa ditarik. Tapi kalau yang janinnya sudah gede itu ngeri Pak cara aborsinya Pak. Itu kayak dimutilasi.
dipotong-potong tangannya, kemudian dipotong-potong di dalam rahim, kemudian dikeluarkan satu-satu. Bayi yang sudah 7 bulan, 8 bulan, itu kan nggak mungkin dilahirkan gitu, ya. Itu kayak potong kakinya keluarin, dipotong tangannya dikeluarin, badannya dikeluarin, kepalanya dikeluarin. Kalau kita lihat ya bila kok orang itu bisa kejam sekali itu. Manusia sekarang itu bisa kejam. Bahkan kejamnya itu mengalahkan orang-orang jahiliyah zaman. Kadang sudah lahir pun ada yang dibuang di sungai, ada ya. Kita lihat kan bagaimana penemuan bayi di sungai, ada yang dibuang di kebun, ada yang ditaruh di panti asuhan, ditaruh di depan begitu saja. Ini kan ya, naudzubillah min dzalik ya Bapak Ibu. Bagaimana orang-orang sekarang itu bisa begitu kejam terhadap anak mereka. Jadi ini ya Bapak Ibu, 6 perkara yang dilarang oleh Rasulullah. Yang pertama, apa tadi? Menyampaikan berita yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, itu memboroskan harta, sifat mubadzir. Yang ketiga, itu kasratus soal, banyak tanya atau banyak minta. Yang keempat, itu sifat pelit. Yang kelima, durhaka kepada ibu. Dan yang terakhir itu adalah membunuh hidup-hidup atau mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ya, 6 perkara yang dilarang dan dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk kepada hadis yang terakhir. Dari Jabir, ia berkata, tidak pernah Rasulullah itu ketika diminta sesuatu dan berkata tidak. Ini sudah pernah kita sampaikan juga ya Pak di pertemuan kemarin ketika kita membahas mengenai bagaimana dermawannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika dimintai sesuatu, apapun itu dalam urusan dunia terutama, maka tidak pernah mengatakan tidak. Bahkan tadi ketika beliau itu baru pakai baju, baru dikasih, baru dicoba, ada sahabat yang minta langsung dikasihkan. Langsung nyoh, tidak ada kosek, tidak ada nanti, langsung dikasihkan. Nah, kenapa kok ini ditaruh di bab pelit? Maka di sini Imam Bukhari ingin menunjukkan bahwa Rasulullah itu paling anti dengan pelit. Rasulullah itu ada orang yang paling dermawan, yang paling senang memberi, dan sangat menjauhi sifat kikir. Bahkan saking pengen membantunya, kalau tidak punya itu akan dicarikan orang lain, siapa yang bisa memberi. Jadi pernah ada seorang tamu datang kepada Rasulullah. Maka Rasulullah tanya kepada istrinya, ditanyai satu-satu, siapa yang punya makanan untuk menjamu tamu tersebut. Tanya ke Saudah, ke Aisyah, ke Hafsah, itu ternyata istrinya itu tidak ada yang punya makanan. Kosong semua, nggak ada yang bisa digunakan untuk menjamu. Nah, kalau kita bagaimana bakal seperti itu? Ya sudah, nggak ada ya, tidak ada, selesai perkara. Tapi Rasulullah karena saking inginnya membantu orang tersebut, maka langsung dicarikan. Datang ke masjid, dikumpulkan para sahabat, langsung ditanya, wahai para sahabat, ini ada seorang tamu, siapa di antara kalian yang bisa menjamunya? Hari ada seorang sahabat, saya bisa ya Rasulullah. Ternyata sahabat tersebut juga tidak punya makanan, hanya punya makanan untuk anaknya saja. Akhirnya anaknya itu coba ditidurkan supaya tidak rewel. Kemudian makannya itu diberikan semua kepada tamunya. Masya Allah, bagaimana dermawannya Rasulullah dan para sahabatnya. Dan kalau misalkan beliau itu tidak punya, tidak bisa memberi, maka beliau itu gimana? Tidak bilang tidak punya, bilang dengan sopan, kemudian minta maaf.
Ya, tidak marah-marah. Kadang-kadang kan kalau kita itu kan dimintai, oh aku ki kok jaluk-jaluk aku saja ki sedang butuh, minta kok aku ke aku. Aku ki yo butuh butuh duit, butuh makanan. Rasulullah tidak seperti itu. Ya kalau tidak bisa, ya sudah. Tidak bilang, mohon maaf Pak, saya tidak bisa. Jujur dengan kata-kata yang baik, dengan perkataan maaf. Tidak ngomel-ngomel, tidak marah-marah. Maka Allah saja berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau menghilangkan sedekah itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan. Jadi kalau sedekah itu, kalau sedekah itu kok disertai dengan hal-hal yang menyakitkan, misalnya tadi sedekah dengan marah-marah, sedekah misalnya dengan barangnya dilempar-lempar, sedekah kok dengan mengejek orang, maka seperti ini itu sedekahnya bisa batal. Nah, ketika ngasih saja itu tidak boleh marah-marah, apalagi yang tidak ngasih. Sudah tidak ngasih, tambah marah-marah lagi. Ini kan double jengkelnya ya Bang. Double keburukannya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dari situ Rasulullah mengajarkan ketika ada orang yang minta kepada kita, ada orang yang butuh terhadap kita, maka tolonglah sebisa kita. Jangan, kalau kita bisa, jangan katakan tidak. Kalau memang tidak bisa, kita tolak dengan halus dan ucapkan minta maaf. Jangan malah dihardik atau dimarah-marahi. Jamaah rahimahullah, yang sudah masuk waktu syuruk. Nah, sebelum saya tutup, monggo ada pertanyaan terlebih dahulu. Satu pertanyaan? Pertanyaan? Kalau tidak ada, aqallu qouli hada, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.